Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang luar biasa, kita bertemu kembali di sesi ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar biasa, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Oke, luar biasa sekali. Nah, di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, itu kita ada waktu 3 JP Bapak Ibu hari ini, ya. Hari ini. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju dari modul ini adalah guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Kemudian ada pun capaian umum dari modul adalah CGP mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Untuk capaian khusus, menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Nah, dari capaian pembelajaran hari ini, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Kami persilakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ya, agenda kegiatan kita belajar pagi ini, ya, mulai dari nanti pembukaan, nanti ada mimpin doa, kemudian ada ice breaking, ya, kemudian nanti presentasi kelompok. Tolong Bapak Ibu nanti menyiapkan PPT hasil diskusi di sesi pertama yang kemarin tentang perumusan visi misi guru penggerak. Kemudian nanti ada sesi penguatan. Saya akan menyampaikan poin-poin yang sudah Bapak Ibu diskusikan pada pagi hari ini. Kemudian penutup nanti kita ada foto bersama dan doa. Kemudian ada penjelasan materi-materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk pembukaan ya. Mari untuk mengambil berkah pada kegiatan belajar di modul 1.3 di ruang kolaborasi ini agar kita bisa fokus dalam belajar, kemudian mendapat barokah. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Agenda pembukaan kedua ada ice breaking sedikit untuk memfokuskan kita pagi-pagi. Mungkin kita tadi ada yang lupa sarapan, mungkin ya, ada yang belum sempat, mungkin ada juga yang kenyangan ini sekarang ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya punya permainan Bapak Ibu merangkai kata nih, huruf terakhir. Contohnya misalkan ular, ular kan belakangnya R nih. Nah, kemudian disambung oleh CGP berikutnya rambutan, kemudian CGP berikutnya nangka. Nah, dalam permainan ini ada validasi jeda antar kata nanti 1,9 detik lah, harus cepat ini ya. Nanti misalkan saya ngomong kata kuncinya, ya baru nanti disambung oleh Pak Nana. Pak Nana nanti langsung ke Bu Asia, kemudian ke Pak Zul dan ke Bu Daya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang merasa nih? Ada Pak. Katanya bebas, tidak usah hewan gitu, jadi bebas apa saja. Bebas, yang penting belakangnya nanti lihat kata kunci awal saya nanti Pak memberikan clue-nya, kata kuncinya di awal. Oke? Paham Pak? Ya, siap. Yang Bapak Ibu yang lain siap semua? Ya, Pak. Ya, konsentrasinya ya, urutannya ya, Bapak Ibu. Pak Nana, Bu Asia, Pak Zul, dan Bu Dayang ya. Siap ya? Siap. Siap, Pak. Saya mulai dari kata kuncinya rusa. Sabun. Ayo bahasa. Konsen Pak, tidak konsen Pak. Bu Asia kurang konsentrasi rupanya. Ya oke. Oke, mungkin masih pagi ya, masih dingin mungkin di tempat Bu Asia ya. Oke, nanti lebih konsentrasi Bu ya. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih. Oke,
Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kita sudah diskusi ya, sesi pertama tentang eksplorasi konsep perumusan guru penggerak. Nah, tugasnya apa sudah diupload Bapak Ibu di LMS semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Pak Jul sudah, Pak? Sudah, Pak. Siap, Pak. Ya. Oke, terima kasih karena ini sebagai kewajiban kita Bapak Ibu dalam mengikuti PGP ini ya, mau nggak mau mengikuti alur yang ada sudah di LMS. Ya, jadi setiap tahapan tagihan mohon jangan sampai terlambat karena kami juga sendiri diberikan untuk rambu-rambu itu karena juga menjadi catatan bagi kami sebagai fasilitator. Jadi kita saling menjaga, PGP juga saling menjaga PP baik fasilitatornya, mungkin seperti itu. Jadi sama-sama saling kita kerjasama untuk tujuan kita bersama. Itu aja saya mengingatkan untuk tugas-tugas yang belum atau yang sudah saya ucapkan terima kasih. Oke, adapun kita tujuan belajar kita pagi ini adalah satu ya, TGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Adapun skenario nanti pembukaan presentasi Bapak Ibu pastikan nanti PPT-nya sudah siap semua. Kemudian dalam penguatan nanti memberikan penguatan atas yang sudah diskusikan oleh Bapak Ibu semua. Nah, direfleksi ya nanti ada saat tablet akan saya sampaikan di kolom chat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, ya Bapak Ibu, kita perlu ada kesepakatan dulu nih ya. Sekarang kita daring ya, nggak mau kan saya juga nggak tahu posisi Ibu lagi apa dan sebagainya, ya. Itu perlu kesepakatan nih. Yang pertama nanti jika ada temannya atau fasilitator menyampaikan, mohon untuk mikrofonnya di-mute terlebih dahulu. Ya. Kemudian usahakan untuk kameranya selalu on biar saya melihat ada komunikasi dengan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu ada di Gorontalo, ada di Jawa Barat, saya sendiri di Banjarmasin kan cukup jauh nih kan. Jadi dengan kamera on terus kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian kalau ada yang mau disampaikan, kemudian ada yang umpan balik sebagainya, silakan Bapak Ibu mengeresen dulu ya di kolom resen, nanti kami berikan kesempatan baru Bapak Ibu boleh menyampaikan. Kemudian jika ada tanggapan beberapa boleh atau pertanyaan Bapak Ibu ngechat di kolom chat ya. Kemudian juga tolong nanti saya juga diingatkan Bapak Ibu ya sebagai timekeeper nih, gambar nomor 5 itu ada jam ya. Kalau saya lagi asik kadang saya ini sering terlena kalau sudah ngobrol tuh udah ngobrol terus saja. Ya, penting ya, tolong nanti Bapak Ibu mengingatkan juga. Kemudian juga jika ada kata-kata kunci, kata-kata penting, silakan Bapak Ibu catat di bukunya sebagai catatan kecilnya nanti. Nah, itu usulan kami, silakan dari Bapak Ibu TGP ada usulan kesepakatan kita pada acara ini, kami persilakan. Cukup Pak, sudah lengkap. Cukup nggih? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak. Saya Pak Budaya. Masuk diskusi. Nah, diskusi nanti akan saya pandu untuk timekeeper-nya masing-masing kelompok ya. Ini ada melalui countdown nanti ya. Ini nanti akan saya aktifkan presentasi kurang lebih nanti 10 menit ya. 10 menit dibagi menjadi 2 kelompok, 5 menitnya kelompok 1, 5 menitnya nanti kelompok kedua. Ya. Ini untuk petunjuk atau pengantar sebelum Bapak Ibu nanti mempresentasikan. Pertama, kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya. Apa sudah siap Bapak Ibu? Siap Pak. Oke. Masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, dan menjawab pertanyaan kelompok lainnya. Jadi saling memberikan penguatan ya, balik satu kelompok dan kelompok lain. Masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 5 menit untuk presentasi. Keempat, kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi ya melalui Zoom. Nanti Bapak Ibu
akan saya jadikan co-host semua yang presentasi nanti. Kelima, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dan menonaktifkan mic-nya. Keenam, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya, memberikan umpan balik baik secara konstruktif. Nah, itu aturan main kita. Gimana, Bapak Ibu, sudah siap? Siap, Pak. Siap, Oke, Pak. mulai dari kelompok berapa, Bapak Ibu? Kelompok 1, sudah siap? Siap, Pak. Oke, saya stop screen ya. Nanti silakan kelompok 1. Kelompok 1 presenternya siapa, Pak? Saya, Pak. Pak Nana langsung. Oke, silakan. Pak Nana atau Budaya? Budaya mau? Budaya atau Pak Nana? Silakan. Saya stop screen dulu. Oke, silakan Bapak Ibu kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Silakan untuk share screen. Udah ada, Pak? Oke, terlihat Pak. Oke. Oke, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kemarin dengan anggota kelompok di kelompok 1, Pak, bersama Ibu Daya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan visi itu adalah yang di sini sudah ditetapkan berdasarkan hasil diskusi, yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, santun, berperilaku, berprestasi di bidang akademik, terampil dalam bidang seni dan olahraga. Nah, dalam hal ini, maka untuk mendukung visi-visi tersebut, maka harus ada faktor-faktor pendukungnya. Di antaranya adalah, nah ini, sekolah saya mengutamakan penerapan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, murid sekolah saya sadar bahwa perilaku santun itu adalah identitas murid di sekolah. Nah, guru di sekolah saya juga sama ini mempunyai keinginan untuk mewujudkan peningkatan di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian guru-guru semua di sini sudah sepakat ya di sekolah kami ini untuk paham bahwa untuk mewujudkan profil pelajar kesasar itu diperlukan keteladanan dan pembiasaan. Kemudian juga saya memimpikan murid-murid yang berkarakter baik dan antusias dalam belajar, dan sekolah saya percaya bahwa murid adalah berbagai biji dan benih yang siap untuk tumbuh menjadi buah dengan tuntunan guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya untuk mencapai mimpi atau visi tadi yang saya sampaikan, maka ini bisa diraih melalui alur Bagja, yaitu 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim Bagja tersebut. Yang pertama, A. B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi bersama, J-nya adalah jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, dan A-nya adalah atur eksekusi. Ini sebagai gambaran yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, di sini bagaimana untuk meraih cita-cita visi yang sudah saya susun tadi. Kemudian yang kedua ini dalam tahap ambil pelajaran. Di sini anak-anak atau siswa-siswa sedang berdiskusi dalam pembelajaran. Kemudian di sini dalam menggali mimpi ini selalu dimotivasi oleh gurunya. Kemudian dalam menjabarkan rencana juga untuk mencapai gambaran yang diinginkan itu semua stakeholder, semua guru, siswa, orang tua juga memahami apa yang dimimpikan oleh sekolah kami gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah mengatur eksekusi. Sehingga nanti
goalnya itu untuk mencapai visi tadi bisa tercapai dengan baik. Nah, ini tahapan prakarsa Kelompok perubahan. 1 presentasinya cukup mungkin untuk masuk ke sesi tanya jawab. Iya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu teman-teman dari kelompok 2 kalau ada yang akan ditanyakan. 4 menit lagi waktunya. Silakan dari kelompok 2. Kelompok 2 untuk memberikan pertanyaannya. Saya wakilkan ke Ibu Aisyah untuk pertanyaan ke kelompok 1. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin menanyakan kira-kira visi yang harus kita Oke, cukup. Silakan untuk stop share screen, Pak. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk oke, terima kasih tadi kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk bisa menyampaikan. Terima kasih, Pak. Jadi saya screen dulu. Oke, silakan. Oke, sambil nunggu kelompok 2 menyajikan presentasinya. Oke, sudah nampak. Sudah tampil? Oke, sudah nampak Pak Zul. Silakan langsung dipresentasikan. Waktunya kurang lebih 3 menit aja Pak Zul. Ya, siap. Jadi untuk ruang kolaborasi presentasi kami dari kelompok kami itu yang saya langsung saja ke imajinasiku tentang murid di masa depan, di mana murid yang berkarakter unik, siap belajar secara mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, dan toleran. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif. Kemudian sekolah saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan. Langsung ke slide visi. Visinya aja langsung. Ya. Oke, jadi visi tentang murid dan sekolah yang saya idamkan itu adalah menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kompeten, terampil, dan mengamalkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Saya kira itu cukup Pak Zul. saya. Ya, siap. Terima kasih. Saya stop. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Ya. Bagaimana halo kelompok 2, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut, Pak? Baik, untuk langkah-langkah mencapai visi itu ada beberapa yang harus kita tempuh, mulai dari silakan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan tanggapannya. Kelompok 1 sudah memberikan tanggapan terhadap kelompok 2. Luar biasa, hidup sekali presentasi kita pada hari ini ya. Kita lakukan penguatan ya. Seperti tadi adalah Bagja juga sudah disampaikan oleh kedua kelompok, sudah cukup jelas ya, mulai dari buat pertanyaan, ambil dan sebagainya. Contoh kelompok 1 tadi luar biasa ya, pada saat memberikan pembelajaran dilakukan aktivitas seperti itu semua. Oke, di akhir penutup saya minta Bapak Ibu untuk mengisikan tablet yang sudah akan saya bagikan di kolom chat nih Bapak Ibu, untuk mohon untuk diisikan sebagai refleksi dari kegiatan kita diskusi pada hari ini. Siap, Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk diisikan melalui kolom chat yang saya bagikan. Oke, silakan Bapak Ibu diisi di kolom chat. Saya akan masuk ke Padletnya Bapak Ibu semua.
Sudah, Pak. Sudah diisi? Budaya, Pak Jul. Silakan diisi. Sudah semua? Sudah, Oh Pak. ya, ini sudah terlihat nih. Ya. Oke, anak-anak sudah, Pak Jul juga sudah. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya kegiatan kita pada hari ini. Oke, kita sebelum akhir mari kita foto bersama dulu ya. Oke. Saya hitung ketika, mohon untuk kamera diaktifkan semua. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk, mari untuk mengakhiri kegiatan kita pada belajar modul 1.3, mari kita mengambil apa yang sudah kita pelajari, dan kita selalu mendapat barokah dan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mengingatkan kembali untuk sesi belajar selanjutnya kita adalah masuk di alur demonstrasi kontekstual. Jadi Bapak Ibu nanti mengaplikasikan apa sudah dipelajari atau Bapak Ibu buat di visi misi bergerak. Dari saya akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu semua.